Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ananda Soleh Soleha kelas 4 paralel. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa kembali bersama guru dalam pembelajaran tematik. Hari ini, Bu Guru akan melanjutkan pembelajaran tema 1, Indahnya Kebersamaan. Subtema 3, Bersyukur atas Keberagaman. Adapun kompetensi dasar pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut. Dan tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat mencermati keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks lisan, tulis, atau visual. Siswa dapat menyajikan hasil pencermatan tentang keterhubungan antar gagasan ke dalam tulisan. Siswa dapat mengetahui hal yang perlu diperhatikan sebelum mementaskan tari. Siswa dapat mempraktikkan tarian daerah. Yuk anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Teks lisan adalah teks yang dibacakan. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan dapat ditemukan dengan cara menyimak. Apa itu menyimak? Menyimak adalah mendengarkan dengan seksama hal yang dibicarakan atau hal yang dibacakan. Cara menentukan gagasan pada teks lisan yaitu yang pertama, mendengarkan dengan seksama paragraf yang dibacakan. Yang kedua, menuliskan setiap kalimat dari teks yang dibacakan. Yang ketiga, menentukan kalimat utama atau pokok paragraf. Yang keempat, menentukan gagasan pokok paragraf dengan menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas. Yang kelima, menentukan gagasan pendukung dari kalimat pendukung dalam setiap paragraf. Yang keenam, mengulangi langkah 1-5 untuk setiap paragraf dalam teks. Itulah cara menentukan gagasan pada teks lisan. Mungkin langsung saja kita praktikkan ya. Di sini ada salah satu paragraf. Di sini terdiri satu paragraf. Kita baca bersama-sama ya. Lalu kita tentukan gagasan pokok dan pendukungnya. Salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional. Makanan tradisional di Indonesia tersaji dengan beragam jenis, rasa, hingga bentuk penyajian. Ada beberapa jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti papeda hingga kudapan seperti getuk. Oke, kita tentukan ya. Kalimat utamanya di sini fontnya yang berwarna merah. Nah, kalimat utamanya berada pada kalimat awal. Nah, adapun kalimat penjelasnya setelah kalimat utama. Bisa kita tulis gagasan pokoknya. Tadi sudah ditemukan yaitu makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Adapun gagasan pendukungnya kita bisa tulis ya dalam setiap kalimat. Yang pertama, makanan tradisional khas daerah dapat memanjakan wisatawan. Yang kedua, makanan tradisional memiliki beragam jenis, rasa, dan penyajian. Yang ketiga, jenis makanan tradisional berupa makanan utama hingga kudapan. Itulah gagasan pendukung dan gagasan pokok pada teks tersebut.
Nah, setelah itu kita harus bisa membuat ringkasan dari teks lisan. Ringkasan adalah penyajian singkat dari sebuah teks dengan tetap mempertahankan urutan isi teks. Ringkasan berisi uraian singkat tentang isi teks. Ringkasan ditulis berdasarkan peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi setelah kita sudah menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, kita bisa menulis ringkasannya seperti ini ya. Menari dengan iringan alat musik. Faktor pendukung tari adalah lagu dan alat musik. Lagu biasanya diiringi dengan alat musik tradisional. Alat musik disesuaikan dengan lagu yang ada. Contoh alat musik tradisional yang digunakan untuk pementasan tari, salah satunya adalah yang pertama ada gendang, tamborin, marakas, dan gamelan. Hal-hal apa saja sih yang harus diperhatikan saat pementasan tari? Kita harus tahu dulu ya, pementasan itu apa? Pementasan adalah kegiatan menampilkan suatu karya seni yang bertujuan untuk menghibur penonton. Hal yang perlu diperhatikan sebelum mementaskan tari, yang pertama, gerakan-gerakan dasar tari harus dihafalkan dengan baik. Yang kedua, kelengkapan tari harus dipersiapkan dengan cermat. Misalnya, kostum dan alat yang diperlukan untuk menari. Jadi, harus disiapkan terlebih dahulu. Hal yang perlu diperhatikan saat mementaskan tarian, ada gerakan dan teknik menari. Nah, gerakan dan teknik menari ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, semua gerakan pada saat menari harus sesuai dengan ketentuan tarian. Yang kedua, sikap tubuhnya harus sesuai dengan tarian yang dibawakan. Yang ketiga, gerakan yang dibawakan sesuai dengan irama ya atau ketukan atau musik. Gerakan yang dibawakan sesuai dengan tempo tarian sehingga tarian yang ditampilkan akan terlihat indah atau bagus ya. Dan seragam. Untuk yang kedua ada ekspresi. Apa sih ekspresi itu? Ekspresi adalah penjiwaan yang sesuai dengan tarian. Pesan dan tarian dapat dipahami oleh penonton. Jadi ketika kita mau menari, kita harus berani untuk mengekspresikan penjiwaannya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa kalian selalu terapkan 4M. Selalu pakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu Guru akhiri pembelajaran hari ini dengan disempurnakannya doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.